Assalamualaikum. Kali ini kita akan membuat donat yang berbahan dasar kentang. Donat ini bisa dikreasikan dengan berbagai macam topping. Tapi kali ini kita membuat donat dasarnya dulu ya Uma. Simak videonya berikut ini. Berikut ini adalah komposisi dan bahan yang diperlukan. 250 gram tepung protein tinggi, saya mix dengan 250 gram tepung protein rendah. 70 gram gula pasir yang halus, 30 gram susu bubuk, 11 gram ragi instan, 3 gram bread improver, dan 3 gram baking powder. 2 butir kuning telur, 150 gram kentang yang telah dikukus dan dihaluskan, 140 gram mentega, boleh digabung dengan butter, kemudian jangan lupa 15 gram garam, dan 200 sampai 300 ml air dingin plus serbuk esnya. Sekarang kita ke proses mixing. Di video kali ini saya menggunakan mixer model CDI. Jika belum ada mixer seperti ini, kita juga bisa menggunakan hand mixer, atau kalau tidak ada juga bisa mengulen dengan tangan. Bahan-bahan yang tadi kita sebutkan di depan, masukkan seluruhnya kecuali mentega dan garam. Kita mixing semua bahan tadi kurang lebih selama 5 menit. Intinya sampai tercampur antara air dan tepungnya. Nah, seperti ini. Ini sudah setengah kalis. Tadi kita masukkan mentega dan garamnya. Kemudian kita mixing kembali selama kurang lebih 10 menit. Tapi jika menggunakan tangan kemungkinan akan lebih lama, sekitar 15 menit sampai 20 menit. Setelah 15 menit pengadukan dengan mesin tadi, akan menghasilkan adonan seperti ini. Memang adonan ini sedikit lembek karena mengandung kentang. Jadi cukup taburkan tepung pada meja kerja kita, pada adonan dan tangan kita. Metode yang saya gunakan adalah 1 kali proofing. Jadi saat adonan baru keluar dari mixer, langsung saya potong dan timbang. Untuk donat yang besar, berat adonan sekitar 45 sampai 50 gram, dan untuk yang kecil seberat 25 gram. Bulatkan hingga mendapatkan permukaan yang mulus. Lakukan sampai selesai, kemudian istirahatkan kurang lebih 5 menit menggunakan plastik seperti ini. Setelah 5 menit, kita ke proses pencetakan. Ambil satu adonan yang pertama kali dibulatkan tadi, kemudian pipihkan dan letakkan terbalik, bagian bawah menghadap ke atas. Lakukan proses ini hingga adonan yang 50 gram tadi habis. Ini berfungsi juga untuk
merilekskan adonan agar saat proses pencetakan nanti tidak membal atau tidak mengkerut. Sekarang kita ke proses pencetakan menggunakan alat seperti ini. Alat ini berdiameter 7,5 cm. Kita cukup tekan dan putar sedikit, akan langsung terputus. Siapkan kertas seperti ini, atau jika tidak ada bisa menggunakan kertas biasa. Tapi jangan lupa ditaburi tepung terlebih dahulu agar saat menggoreng nanti tidak lengket. Lakukan hal yang sama untuk pencetakan donat yang tengahnya bolong. Kita cetak dan ambil tengahnya. Ini bisa digunakan nanti untuk donat sate. Sekarang kita beralih ke donat mini. Cara memipihkan donat mini sama dengan donat yang besar tadi. Bedanya donat ini bisa ditekan langsung dengan tangan atau menggunakan alat yang seperti ini. Pipihkan adonan, kemudian cetak menggunakan alat seperti ini dengan diameter 6 cm. Lakukan pada semua adonan hingga habis, dan kemudian kita proofing atau kita istirahatkan adonan sekitar 30 sampai 45 menit. Jangan lupa kita tutup dengan plastik ya. Setelah 30 menit terlihat adonan sudah mengembang 1,5 sampai 2 kali lebih besar dari adonan awal. Nah, ini sudah siap kita goreng. Tidak usah menunggu sampai lama karena akan mengembang lagi saat kita goreng nanti. Saatnya sekarang kita menggoreng. Dalam menggoreng donat, gunakan minyak padat, atau jika tidak ada, boleh dengan memakai minyak sayur seperti biasa. Ditambahkan 1 sendok makan shortening. Untuk mengetes panasnya minyak, saya biasanya menggunakan donat yang sisa pencetakan. Jika sudah tercapai suhu yang diinginkan, baru kita goreng donat yang sesungguhnya. Satu tips lagi agar donat tidak terlalu menyerap minyak, kita goreng balik seperti ini, di mana bagian atas permukaan donat bertemu langsung dengan minyak yang panas. Karena permukaan atas donat itu lebih kering dari bagian bawah, jadi meminimalisasi penyerapan minyak. Dan satu tips lagi, cukup 1 kali balik dalam menggoreng donat. Ini juga akan meminimalisasi penyerapan minyak. Nah, untuk donat yang melalui proses mixing dan proofing yang baik, yang sesuai, akan menghasilkan whitening yang bagus seperti ini. Letakkan donat berbaris seperti ini agar tidak penyok. Lakukan hal yang sama dalam menggoreng donat yang bolong. Biasanya donat yang bolong akan lebih cepat matang daripada yang buntu.
Untuk tips selanjutnya, karena kita kan tadi menggunakan resep 500 gram ya. Jadi untuk menggoreng donat dengan wajan yang sekecil ini, sebaiknya menggunakan 2 wajan. Kenapa? Karena jika menggunakan 1 wajan saja, maka akan menyebabkan donat yang di belakangnya overproofing. Jadi jika menggunakan hanya 1 wajan, sebaiknya gunakan resep setengahnya saja atau 250 gram. Nah, saat panas hindarkan dari bertumpuk karena menyebabkan donat jadi penyok. Untuk penggorengan donat yang mini sama dengan donat yang besar tadi, di mana permukaan atasnya langsung bertemu dengan minyak yang panas. Dan setelah kedua sisinya brownie, kita angkat dan tiriskan seperti yang besar tadi. Alhamdulillah, selesai sudah tutorial cara membuat donat kentang kali ini. Jika dirasa video ini bermanfaat, silakan like dan share ke teman-temannya, sehingga teman-teman yang lain juga mendapatkan manfaatnya. Untuk video bagaimana cara mentopping donat, silakan nanti saksikan di video selanjutnya. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.